Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Iventura Fitra Uli Tamba. Saya adalah dosen di STMB Multismart, Medan, program studi administrasi bisnis. Saat ini saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini dilaksanakan di semester genap setiap tahunnya dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dasar-dasar manajemen sumber daya manusia, mahasiswa mampu memahami proses perencanaan sumber daya manusia, mahasiswa mampu menerapkan metode penetapan kebutuhan dan pengadaan tenaga kerja, mahasiswa mampu menerapkan metode penetapan sistem rekrutmen dan seleksi tenaga kerja, mahasiswa mampu menerapkan model pengembangan tenaga kerja, mahasiswa mampu menerapkan sistem penilaian tenaga kerja, mahasiswa mampu menganalisa sistem kompensasi, mahasiswa mampu mengembangkan sistem job value, mahasiswa mampu membandingkan fungsi pengintegrasian karyawan, dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu membandingkan konsep motivasi tenaga kerja. Metode pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ini yaitu ceramah, diskusi kasus, dan presentasi. Saya juga menerapkan sistem coaching dan mentoring kepada setiap mahasiswa dengan tujuan mahasiswa akan ditolong untuk memahami potensi masing-masing dan mengembangkan potensi dari mahasiswa itu masing-masing. Sistem penilaian yang saya buat dalam mata kuliah ini yaitu 10% itu keaktifan, 20% tugas atau kuis, 30% ujian tengah semester, 40% ujian akhir semester. Dan semua aktivitas perkuliahan atau proses pembelajaran ini juga dibantu dengan kehadiran e-learning, di mana setiap tugas maupun materi pembelajaran itu di-upload di dalam e-learning. Mahasiswa juga akan bisa melihat hasil dari tugas yang mereka buat, yaitu nilai mereka dari e-learning yang tersistem di dalam kampus kita masing-masing. Demikian deskripsi singkat tentang mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Berikut saya akan menampilkan proses belajar mengajar di dalam ruang kelas. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, sehat semua kan? Baik, hari ini atau minggu ini topik kita yaitu perencanaan sumber daya manusia. Ya, jadi kalau kalian sebelum ikut mata kuliah ini buka e-learning atau ingat kontrak kuliah yang saya bagikan sebelum awal permulaan kuliah kita, sebelum topik pertama, kalian pasti bisa lihat bahwa minggu ini kita belajar tentang perencanaan sumber daya manusia. Nah, apa yang akan kita pelajari dalam topik ini atau apa yang menjadi capaian pembelajaran kita di minggu ini, yaitu mahasiswa mampu memahami proses perencanaan sumber daya manusia. Jadi diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian semua bisa paham apa itu perencanaan mahasiswa, perencanaan sumber daya manusia maksud saya. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan model perencanaannya. Jadi perencanaan sumber daya manusia itu ada modelnya, gitu ya. Jadi supaya kita lebih paham. Ketiga, mampu menguraikan langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Jadi perencanaan sumber daya manusia itu ada langkahnya, ada step demi stepnya, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan implementasi dari perencanaan sumber daya manusia. Nah, sebagai awal, ketika kita bicara tentang perencanaan sumber daya manusia, tentu kita harus paham apa itu perencanaan dan kenapa kita merencanakan, gitu ya. Setiap kegiatan pasti ada perencanaannya, pasti ada rencananya, gitu ya. Ketika kalian mulai kuliah, memilih kuliah di tempat ini, di kampus ini, pasti ada rencana, gitu ya. Ada rencana kalian, gitu. Kalian menyusun rencananya. Tahun ini aku kuliah, gitu ya. Nah, kenapa kita harus merencanakan? Gitu ya, supaya kita tahu apa arah yang akan kita tuju. Setiap kegiatan itu pasti ada rencananya. Kita mempersiapkan untuk sampai kepada tujuan tertentu, gitu ya.
Nah, begitu juga dalam MSDM, ketika kita mengelola, ketika kita mengatur sumber daya manusia, harus ada perencanaannya. Berapa banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan, gitu ya, berapa kompensasi yang diberikan, gitu. Dan itu semua direncanakan. Nah, apa itu perencanaan sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia itu adalah suatu proses yang saling berlanjut. Gitu ya, perhatikan kata berlanjut, gitu. Jadi ketika kita merencanakan, ketika seorang manajer merencanakan khususnya bagian sumber daya manusia, itu adalah proses yang berkelanjutan. Artinya bukan dalam konteks 1 tahun saja atau 2 tahun saja, tapi sepanjang perusahaan atau sepanjang organisasi itu berdiri, itu direncanakan. Jadi prosesnya berlanjut dan sistematis, teratur, gitu ya, tersistematis. Jadi bukan acak-acakan atau bukan seenak perutnya saja, gitu ya. Misalnya ketika kita merencanakan tentang pelatihan atau pengembangan, ada sistematikanya, gitu ya. Mulai dari tingkat dasar, menengah sampai nanti tingkat advance, gitu ya. Direncanakan, ada sistematikanya, gitu. Nah, untuk apa? Dalam mencapai pemakaian maksimal dari aset dalam organisasi, yaitu para pegawai. Jadi, dalam rangka apa? Dalam rangka memaksimalkan, memakai secara maksimal semua aset. Gitu. Dalam hal ini adalah sumber daya manusia. Gitu. Ingat, waktu kita belajar tentang pengantar manajemen, gitu ya, saya deskripsikan. Pada saat ini, pada zaman ini, perusahaan tidak hanya lagi memandang bahwa aset perusahaan itu hanya semata-mata bicara aset yang dapat disentuh atau dapat yang berwujud. Tapi apa? Aset itu berbicara tentang semua hal. Salah satunya adalah sumber daya manusia. Bahkan saya juga pernah bilang, gitu ya, salah satu perubahan paradigma berpikir dalam organisasi seiring dengan perkembangan organisasi, melihat, gitu ya, bahwa sumber daya manusia bukan hanya sekedar sumber daya, tapi aset. Apa artinya? Bahwa value atau nilai perusahaan itu tidak hanya diukur dari seberapa banyak cash flow yang dimiliki, seberapa banyak harta yang dimiliki, tapi seberapa berkualitas sumber daya yang dimiliki. Contohnya, gitu ya, perusahaan misalnya PT Bank BCA. Kenapa kira-kira value Bank BCA itu tinggi? Bukan hanya semata-mata karena cash flow-nya, tapi kualitas manusianya, kualitas sumber dayanya. Nah, perencanaan sumber daya manusia itu adalah suatu proses untuk memaksimalkan sumber daya manusia tadi. Ya, paham ya? Nah, perencanaan dalam sumber daya manusia dilakukan agar menghindari kekurangan ataupun kelebihan. Gitu ya. Ternyata kekurangan, gitu ya, sama buruknya dengan kelebihan dalam hal sumber daya manusia. Gitu ya. Kekurangan sumber daya manusia akan memungkinkan bahwa perusahaan itu tidak berjalan dengan baik. Karena apa? Karena semua beban kerjanya tidak terkerjakan dengan baik. Sedemikian buruknya dengan apa? Kelebihan. Akan banyak orang yang hadir, hanya sekedar hadir, tapi tidak punya, gitu ya, pekerjaan yang maksimal. Gitu ya. Jadi, perencanaan sumber daya manusia itu dalam rangka itu, menghindari hal tersebut. Gitu ya. Yang dapat terjadi dalam pengisian para pegawai di suatu instansi dan perusahaan. Dan kemudian dalam perencanaan sumber daya manusia juga sangat memperhatikan rancangan strategis yang dipilih organisasi dalam memilih dan mempertahankan para pegawai yang handal dan terampil. Gitu. Kenapa dikatakan bahwa sumber daya manusia itu adalah aset? Karena sumber daya atau tenaga kerja yang handal dan terampil itu adalah aset yang penting. Bahkan kalau saya mengatakan paling penting dalam perusahaan. Itu aset yang paling penting. Jadi kalau kamu bekerja di dalam sebuah organisasi dan kamu handal dalam pekerjaanmu, handal dalam job deskripsi yang diberikan kepadamu, kamu itu adalah aset yang harus dipertahankan oleh perusahaan. Next.
gitu ya, mencari orang yang tepat di tempat yang tepat. Saya sering bilang kan, the right man on the right place. Gitu. Bukan hanya persoalan apakah dia punya skill atau kemampuan, tapi bagaimana menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Gitu. Skill yang dimiliki itu ditempatkan di tempat yang tepat. Gitu. Jadi perencanaan sumber daya manusia dalam rangka mencapai the right man on the right place. Kemudian dengan pemilihan posisi yang tepat tersebut, maka diharapkan semua kegiatan organisasi berjalan dengan lancar. Dengan adanya the right man on the right place, maka lancarlah atau terjadilah semua kegiatan atau tujuan perusahaan itu dikerjakan dengan baik. Nah, perencanaan sumber daya manusia juga diharapkan menjadi alat untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang sudah didapat dapat bersaing sesuai dengan perkembangan zaman. Gitu. Saya sering bilang, gitu ya, kita masuk pada era 4.0. Bahkan di beberapa negara itu sudah masuk era generasi kelima, 5.0, gitu ya. Apa dampaknya? Dampaknya adalah banyak perusahaan, gitu ya, banyak perusahaan yang tidak bisa gitu mengikuti perubahan tersebut. Apa perubahan yang terjadi rupanya dalam generasi keempat dan kelima? Salah satu yang paling real terjadi adalah sering tenaga manusia digantikan oleh teknologi. Dampaknya banyak pengangguran, gitu ya, banyak pengangguran. Misalnya ketika kita masuk generasi 4.0 dalam dunia perbankan, orang nggak perlu lagi antri-antri ke bank jumpa CS dan teller kan? Karena apa? Sudah banyak digantikan oleh dengan mobile banking misalnya atau SMS banking. Nah, dampaknya apa? Bank akhirnya tidak butuh banyak CS dan teller. Nah, dengan kondisi tersebut, sumber daya manusia harus disiapkan untuk menghadapi tantangan zaman tersebut. Gitu. Sekarang semua pakai teknologi, serba teknologi, gitu ya. Semua serba teknologi. Jadi kalau orang yang tidak bisa menggunakan teknologi, gitu ya, tentu dia akan terhempas. Gitu. Saya mau cerita karena saya juga bekerja bersentuhan dengan dunia pendidikan, gitu ya. Guru-guru misalnya, mau tidak mau sekarang kalau guru-guru banyak menggunakan aplikasi-aplikasi. Nah, kalau tidak mampu menggunakan teknologi aplikasi tersebut, nggak bisa maksimal. Akhirnya ketinggalan dan nggak bisa bersaing. Nah, perencanaan sumber daya manusia itu menolong perusahaan untuk bisa menyiapkan tenaga kerja yang bisa bersaing, gitu ya, bersaing dengan perkembangan zaman. Nah, masuk kita ke dalam model perencanaan SDM. Jadi ada namanya model perencanaan SDM Andrew Sikula. Apa itu? Proses memilih kebutuhan sumber daya manusia dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan, sehingga dalam pelaksananya terintegrasi dengan rencana organisasi yang disepakati bersama. Gitu. Nah, ada 5 komponen, gitu ya, yang dalam desain perencanaan. Gitu. Jadi dalam model perencanaan Andrew Sikula itu dia mengutarakan ada 5 komponen desain perencanaan. Apa itu? Ya. Yang pertama, tujuan yang jelas. Kalau kita punya perencanaan, gitu ya. Kalau kita mau menyusun perencanaan, kita harus tahu tujuannya. Gitu. Jadi kalian merencanakan untuk kuliah S1, tujuannya apa? Gitu. Jadi jangan nggak tahu tujuannya. Harus ada tujuannya. Misalnya, gitu ya, buruk-buruknya kalau kita kuliah S1 tujuannya apa? Supaya keren di undangan nanti waktu nikah gitu ya Dian ya. Boleh, gitu, tergantung kita masing-masing. Ada lagi? Supaya punya ijazah Pak melamar kerjaan, karena katanya sekarang minimal S1, harus punya ijazah S1. Nah, sedemikian juga dengan perencanaan sumber daya manusia, ada tujuannya, ada goalnya, ada goal yang harus dituju, gitu. Jadi komponen dalam model perencanaan manusia itu, perencanaan sumber daya manusia itu punya tujuan yang jelas, gitu. Tujuan ini menjadi bagian yang harus dapat mendukung strategi yang ditetapkan. Ingat, organisasi itu hadir karena apa?
Masih ingat definisi organisasi? Sekumpulan orang yang punya tujuan yang sama, sepakat untuk mencapai tujuan itu secara bersama-sama, gitu kan? Itu organisasi kan? Gitu. Jadi kalau organisasi tidak punya tujuan, ya bukan organisasi namanya. Dan perencanaan juga harus punya tujuan yang jelas. Itu yang akan merencanakan, gitu ya. Saya berencana untuk pergi ke satu kota, gitu ya. Saya harus punya tujuan nih. Kotanya mana? Gitu. Nah, kalau saya sudah tahu tujuannya apa, kota mana, saya bisa merencanakannya. Gitu. Naik mobil apa, sediakan duit berapa. Kalau nanti ngendarai mobil sendiri, berapa banyak bensin yang harus dibutuhkan. Lewat jalur mana? Ada berapa alternatif jalur jalan yang harus saya lewati. Gitu ya. Kalau saya tidak punya tujuan, saya mau pulang kampung. Kampungnya di mana? Nggak tahu. Gitu ya. Nggak tahu mau lewat mana. Ternyata mau naik apa. Yang penting pulang kampung aja. Kalau nanti saya jalan ke sana deh. Kalau lihat ada orang gerombolan di situ di kampung-kampung, saya ikut. Ya nggak gitu juga, gitu kan. Kalau bilang saya mau pulang kampung, kampungnya di mana? Kampungnya Samosir, gitu ya. Tahu mau pilih jalan mana? Brastagi atau Parapat, gitu ya. Nah, kemudian rencana dan program kerja, gitu. Jadi acuan bergerak yang telah disusun. Kalau kita sudah punya tujuan, kita punya rencana, gitu ya. Saya bilang tadi, saya mau pulang kampung ke Samosir. Susun nih rencananya, susun nih rencana dan program kerjanya. Kapan pulang kampung? Berapa lama di kampung, gitu ya. Misalnya contohnya gitu ya. Berapa lama di kampung? Lewat jalur mana, gitu. Berapa kali nanti saya istirahat. Nah, sama dengan perencanaan sumber daya manusia. Kalau sudah punya tujuan, tujuannya apa? Menghasilkan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang bisa bersaing di era 5.0, gitu. Karena perusahaannya perusahaan yang perusahaan startup harus bisa bersaing di era globalisasi. Apa rencananya? Apa program kerjanya? Gitu ya. Jadi harus disusun rencana dan program kerjanya. Kemudian pemeriksaan dan audit. Gitu. Masih ingat nggak waktu kita belajar pengantar manajemen? Apa prinsipnya? POWAC. Planning, organisasi, actuating, controlling. Setelah di planning atau direncanakan, kita organisasikan. Kita susun nih. Kemudian dilaksanakan. Kemudian ada kontrolnya. Kemudian ada pemeriksaan dan audit. Sehingga komponen ketiga pemeriksaan dan audit. Komponen saja itu auditing. Pemeriksaan sangat diperlukan untuk perbaikan perusahaan. Gitu ya. Jadi dilihat. Gitu ya. Dilihat, diperiksa, diaudit perusahaannya. Berapa banyak tenaga kerja yang dimiliki saat ini? Seberapa baik kualitas SDM-nya saat ini? Apa skill dan pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga kerjanya? Diaudit. Gitu. Nah, kemudian peramalan dan forecasting. Ini bukan ramalan zodiak ya. Gitu ya. Saya lebih suka karena dulu saya belajar forecasting itu waktu kuliah teknik gitu. Jadi saya sering menggunakan katanya itu forecasting, tapi sering bahasa sederhananya peramalan. Gitu. Meramalkan memperkirakan gitu ya, membuat perkiraan gitu ya tentang sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Gitu. Jadi dibutuhkan dalam hal ini dapat mengetahui kebutuhan sumber daya manusia masa depan. Gitu. Jadi ingat waktu beberapa bulan lalu Menteri Pan RB dilantik. Gitu. Dia akhirnya periksa semuanya, dia cek semua data-data PNS dan honorer, kaget. Gitu. Karena ternyata banyak kali tenaga honorer. Kalau mau diangkat jadi PNS ini bisa hancur APBN kita membiayainya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sering sekali karena kita tidak punya perkiraan kebutuhan. Berapa banyak tenaga guru yang kita butuhkan? Berapa banyak tenaga teknis yang dibutuhkan? Gitu ya untuk PNS. Sehingga apa? Ketika membuka pendaftaran CPNS itu karena ada sebuah perencanaan dan perkiraan tentang kebutuhan. Gitu.
Jadi bukan ya saudaraku, ku angkat, gitu ya. Misalnya kalau gini, kalau kalian tamat kerja, gitu kan ditanya, di perusahaan X ada lowongan nggak? Gitu ya. Jadi masukkanlah aku, gitu ya. Ada orang dalam di situ, gitu ya. Jadi oke, ada tulangmu, alang burungmu di situ, bisa nanti kok aku masukkan. Jadi bukan gitu sistemnya, tapi based on kebutuhan, didasarkan oleh kebutuhan masa depan akan sumber daya manusia. Jadi perlu memperkirakan, forecasting. Tentu perkiraannya itu bukan diramal-ramal ya. Kira-kira tahun depan kita butuh apa ya? Enggak, gitu. Tapi itu berdasarkan tujuan perusahaan, target perusahaan, beban kerja dalam perusahaan tersebut, sehingga lahirlah kebutuhan sumber daya manusia. Oke. Komponen kelima itu aksi atau action, tindakan. Jadi perencanaan itu, gitu, sebagus apapun perencanaan itu, kalau tidak ada tindakannya, itu nggak ada gunanya. Sudah disusun, direncanakan. Saya mau berencana pulang kampung, gitu. Sudah semua disusun, naik mobil apa, biayanya berapa, nanti lewat jalur mana. Tapi kalau itu hanya sebuah rencana angan-angan, itu nggak ada gunanya, gitu ya. Saya berencana untuk belajar misalnya, sudah susun nanti belajar setiap jam 9 malam, nanti sampai jam 1 pagi saya belajar 4 jam, udah disiapkan kopi, udah siapkan snack, udah siapkan apa lagi, alarm gitu ya, atau kakinya sudah direndam di air dingin atau panas, air dingin, karena saya berencana untuk belajar menghadapi ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Tapi rencana itu nggak akan berfungsi, nggak akan berguna, nggak ada faedahnya, gitu ya, nggak ada faedahnya kalau tidak dieksekusi. Gitu. Setelah disusun rencananya dengan baik, dibilang sama mamanya, mak bangunin nanti aku jam 9 malam ya, aku sudah berencana di bla 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 bla. Rupanya lanjut tidur, gitu, nggak ada gunanya kan? Jadi harus dilaksanakan, dieksekusi dengan baik. Gitu. Nah, gimana langkah-langkahnya? Gitu. Tadi kan saya katakan di awal bahwa perencanaan itu sistematis. Gitu. Kalau sistematis berarti ada langkah-langkahnya, gitu ya. Gimana langkah-langkahnya? Yang pertama, data dikumpulkan. Saya tadi bilang di awal, yang menguasai dunia adalah orang yang menguasai informasi, menguasai data, gitu ya. Jadi langkah pertama adalah kumpulkan datanya. Kumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Berapa banyak SDM yang dimiliki di perusahaan kita, gitu ya? Berapa banyak SDM kalau dilihat dari sudut gender, laki-laki, perempuan berapa? Berdasarkan pendidikan, gimana gambar deskripsinya, gitu ya? Berdasarkan usia, lamanya bekerja, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan keahlian, gitu ya, dikumpulkan semuanya. Itu dasar kita merencanakan, gitu ya. Kemudian yang kedua, data yang sudah dikumpulkan dianalisa, kemudian ditetapkan sasaran dari sumber daya manusia. Dari data tersebut kita menyusun sasaran yang ditetapkan juga harus sesuai dengan terarah dan jelas. Kumpulkan data, dari data tersebut kita lakukan analisa, kita tetapkan sasaran, gitu. Yang ketiga, sasaran yang telah ditetapkan kemudian didesain dan diterapkan dengan benar sesuai dengan rancangan yang sudah disusun, gitu. Next, yang keempat, hal akhir yang tidak kalah penting yaitu harus ada pengawasan. Data kumpulkan, buat perencanaan, gitu ya. Buat perencanaan, ada desainnya, kemudian data hasil akhirnya itu dikontrol, gitu ya. Ada pengawasan, penilaian yang dilakukan untuk melihat sejauh mana program yang dirancang telah terlaksana. Udah ada program, dikerjakan, dikontrol, gitu. Kalau buat pelatihan misalnya, gimana cara buat pelatihan? Dari data itu, kebutuhan akan skill apa yang dibutuhkan di dalam perusahaan kita, kemudian didesainlah pelatihannya. Nah, setelah selesai pelatihannya jangan berlalu begitu aja, dikontrol. Gimana kontrolnya? Buat evaluasinya, gitu. Apa yang sudah didapat
oleh peserta pelatihan? Apa implementasi dari pelatihan tersebut? Apa yang harus dilakukan oleh peserta pelatihan tersebut untuk membagikan gitu ya, atau men-sharingkan apa yang didapat? Karena apa? Karena bukan hanya persoalan afektif, kognitif, tapi apa? Psikomotorik gitu ya, pengetahuan gitu ya, pelaksanaan gitu ya, dan dia mampu jadi mendorong orang untuk ikut dalam apa yang dikerjakannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadian? Dia ingin bertanya, apakah dalam proses perencanaan sumber daya manusia terdapat faktor penghambat ketiga? Oh, apa ada nggak penghambat dalam perencanaan sumber daya manusia? Apa penghambatnya? Oke, tentu ada, gitu ya. Namanya juga kita merencanakan. Pasti ada penghambat-penghambat yang bisa membuat perencanaan itu tidak terlaksana dengan baik. Apa itu? Misalnya, tidak ada data yang mencukupi untuk perencanaan. Misalnya, waktu ditanya, gimana gambaran tenaga kerja kita? Misalnya, berapa jumlah tenaga kerja kita? Berapa jumlah tenaga kerja yang laki-laki dan perempuan? Berapa jumlah tenaga kerja yang tamatan SMA, S1, S2? Berapa jumlah tenaga kerja dengan deskripsi skill dan kemampuan? Nggak ada. Itu jadi penghambat. Gitu. Nggak ada data yang tersedia. Itu salah satu penghambat terbesar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dalam perencanaan sumber daya manusia udah rembuk nih, gitu ya, udah rembuk, kita mau nyusun nih, gitu kan. Ingat tadi, poin pertama dalam perencanaan ada data. Kalau tidak ada data, nah sering sekali perusahaan itu tidak mendokumentasikan. Dokumentasi itu bukan berarti foto-foto ya, gitu ya, bukan mendokumentasikan semua data dengan baik. Gitu ya. Saya kalau bimbing mahasiswa gitu ya, saya selalu minta di bagian latar belakang pendahuluannya itu adalah data 5 tahun terakhir. Gitu. Seringkali mahasiswanya ngeluh katanya gini, ada Pak datanya. Waduh, gimana ceritanya nggak ada data gitu. Nah, seringkali perusahaan itu nggak mendokumentasikan, itu salah satu penghambatnya, gitu ya. Bisa dia? Oke, ada pertanyaan lain? Kok saya nanya deh, seperti biasa kan? Gitu. Pak Iventura kan kalau nggak ditanya bertanya, gitu ya. Gitu. Jadi Dian, tadi kau bilang faktor-faktor penghambat. Jadi kira-kira apalah definisi dari perencanaan sumber daya manusia dari yang kita pelajari hari ini? Kalau menurut definisi dari pandangan dia, perencanaan sumber daya manusia merupakan sebuah proses sistematis yang dilakukan untuk memaksimalkan sumber daya atau aset yang terdapat dalam perusahaan. Oke. Yaitu karyawan. Oke. Proses sistematis, proses berlanjutan dan sistematis, gitu ya, untuk memaksimalkan gitu sumber daya manusia atau karyawannya. Oke, good. Kayaknya udah paham kalian ya, gitu. Jadi bisa kita kuis minggu depan. Oke, baik. Sebagai penutup, gitu ya, untuk kelas kita atau topik kita hari ini, proses perencanaan sumber daya manusia jika dilakukan dengan baik dan benar pasti sangat membantu untuk kemajuan suatu organisasi atau perusahaan. Jadi kalau dilakukan dengan baik dan benar, tentu itu akan berpengaruh pada kemajuan perusahaan. Gitu ya, tentu itu akan memberikan pengaruh atau efek yang baik, dampak yang baik bagi kemajuan perusahaan. Oke, nah sebelum betul-betul ditutup, gitu kan, jeng, gitu ya, ada tugas, gitu. Buat ringkasan dari topik kita hari ini, silahkan diupload di e-learning, gitu ya. Waktunya seminggu. Oke, deal? Oke. Terima kasih buat waktunya hari ini. Sampai jumpa minggu depan di topik yang berikutnya. Oke, terima kasih.